Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Nama Herlansa, NIM 2023 151252. Program studi Pendidikan Jasmani, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ingin menyampaikan materi bagaimana manusia bertuhan. A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas berasal dari kata spirit yang berarti jiwa, sedangkan spiritualitas adalah pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas. Parkas menggambarkan bahwa spiritualitas sebagai sebuah pencarian personal untuk menjadi berarti transenden, menyadari keseluruhan jiwa, mencari tujuan, dan memahami spirit sebagai yang menghidupkan esensi pada hidup. Sedangkan menurut Friedman et al. Spiritualitas adalah sebagai proses aktif dan positif yang melibatkan pencarian aktivitas-aktivitas yang mengembalikan seseorang pada rasa keterpaduan menuju kualitas keutuhan dan kedamaian dalam diri. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal. Pada saat telah mencapai titik fitrah, Gudsford, dan terbesar dari segala paradigma, serta berlenggu dalam keadaan fitrah. Gudsford ini manusia merasakan ketenangan jiwa yang menjadi dasar dari segala tingkah lakunya, serta menggunakan suara hati sebagai penuntun hidup menuju kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa. Lanjut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-As-Sajdah ayat 9 yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kaum pendengar penglihatan dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Lanjut, B. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. 1. Untuk menjaga integritas diri di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. 2. Untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. 3. Untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri. 4. Menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. 5. Sarana melatih kepekaan diri kita dalam menggali makna kenyataan hidup. Kita lanjut, C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. 1. Bagaimana Tuhan diperasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man habasai an katuswara zikruhu. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man hababasai an fahuwa abduhu. Lanjut, kata Nabi juga, ciri-ciri cinta sejati ada 3. Lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. 2. Lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. 3. Lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan orang lain, bahkan daripada dirinya sendiri. Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam itikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat kita rasakan. Lanjut, bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Lanjut, bagaimana Tuhan dipersonalisasikan dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekat filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Lanjut kita ke konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari suatu yang dianggap sakral dan dikulutuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyu-wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui sebagai pernyataan. Baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, ciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. D. Membangun argumen tentang cara manusia mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Lanjut, ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A. Bersifat ijamali. Cara bermain kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijamali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. B. Bersifat lafazili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Lanjut, E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Lanjut, apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya, sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan ilahi.
Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak dan tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.